Assalamualaikum teman-teman Fix Unlimited yang berbahagia. Semuanya sehat kan? Semoga semuanya sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk saya ngobrol dengan kalian. Terima kasih juga buat moderator Ratri Nugraheni yang udah mau nemenin saya pada malam hari ini. Yang akan kita bahas adalah fenomena fatherless dan cara mengatasinya. Sebenarnya teman-teman psikologi ini lebih cocok ya untuk membicarakan ini, tapi saya ingin berbicara dari perspektif kisah Al-Quran agar kita bisa meneladaninya. Nah, saya menjadi pemateri pada malam hari ini bukan karena saya memang expert dalam bidang ini dan sudah berhasil mengasuh anak dalam sebaik-baiknya gitu ya. Enggak, cuman kita ingin saling berbagi aja, sharing gitu. Dan kita saling mengingatkan dalam kebaikan agar saya juga menjadi lebih baik, kalian juga. Usikum wa nafsi iya ya, gitu ya. Sebelumnya nih teman-teman, sebelum kita mulai kajian atau seminar ini pada malam hari ini, nah saya ingin mengajak teman-teman semuanya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ada penuntut ilmu, salah satunya adalah tazkiyatun nafsi. Sebelumnya mari kita beristighfar bersama-sama kepada Allah, astagfirullah, 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 agar ilmu yang kita terima malam ini itu bermanfaat dan tidak terhalang oleh dosa-dosa kita selama ini gitu ya. Dan yang kedua adalah merendahkan hati kita. Nah, ini penting juga teman-teman. Karena bisa jadi teman-teman pasti lebih tahu daripada saya. Tapi mari kita saling terbuka dan merendahkan hati agar ilmu yang kita dapatkan juga akan bermanfaat di hari ini dan masa mendatang. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, makna fatherless itu sendiri menurut Komisioner KPAI Retno Listiarti yaitu anak yang bertumbuh kembang tanpa kehadiran ayah atau anak yang mempunyai ayah tapi ayahnya tidak berperan maksimal dalam proses tumbuh kembang anak gitu. Nah, ini kemudian hasil risetnya, Survei Indeks Nasional Pengasuhan Anak di Indonesia tahun 2015 oleh KPAI menyatakan bahwa peran ayah dibandingkan ibu yang lebih baik itu hanya dalam hal mengetahui dampak teknologi informasi, pemenuhan nafkah dan menguruskan akta kelahiran gitu. Ini lebih baik dari ibu. Tapi dalam hal yang lain, ibu masih lebih baik daripada ayah gitu. Sedangkan ini ada dampak negatif dari fatherless itu sendiri. Anak yang mengalami fatherless lebih agresif, mudah depresi, percaya diri rendah, dan lebih cengeng, juga mudah berbuat onar di sekolahnya. Sebagai pengalaman aja, saya pernah punya seorang murid yang dia memang sering depresi gitu ya di kelas dan cenderung bermasalah daripada teman-temannya yang lain. Ternyata usut punya usut ketika dipanggil oleh psikolognya sekolah, ternyata ayahnya ini memang bekerja jauh dari rumahnya gitu ya. Maksudnya jauh di luar kota dan sangat jarang sekali untuk pulang. Maka dia seperti kurang role model dalam kesehariannya dan dia menjadi lebih kekanak-kanakan dan sulit mengontrol emosi gitu. Ini ada riset juga tapi di Amerika Serikat ya. Ada persentase yang menyatakan bahwa 63% dari kasus bunuh diri di kalangan pelajar adalah anak-anak yang mengalami fatherless home. Kemudian 70% dari remaja yang dihukum penjara adalah dari anak-anak yang mengalami fatherless home. Juga 85% pelaku kenakalan remaja dari anak-anak yang mengalami fatherless home gitu. Maka ini sangat bahaya sekali jika terjadi dan ini terjadi di Indonesia. Sehingga Indonesia ini disebut sebagai fatherless country. Ada riset lagi yang ditujukan untuk para ayah gitu ya. Ada berapa ayah yang diajui pertanyaan. Ternyata hasilnya rata-rata waktu yang digunakan ayah bermain dengan anak dalam sehari adalah 15-15 menit saja. Itu dalam sehari ya. Kemudian peneliti mencoba mengungkap lebih jauh lagi tentang pembicaraan antara ayah dan balitanya dengan menempelkan mikrofon ke baju anak. Hasilnya cukup mengejutkan. Ternyata waktu yang digunakan ternyata hanya sekitar 37 detik setiap harinya dalam berkomunikasi antara ayah dan anaknya ini. Mengenai aktivitas yang dilakukan bersama antara ayah dan anak, diperoleh jawaban terbanyak dari responden adalah nonton televisi dan jalan-jalan.
Dan kita tahu sendiri ya, kalau nonton televisi atau sambil HP-an gitu ya, sama-sama anaknya pegang HP, ayahnya juga pegang HP atau jalan-jalan gitu. Bisa jadi ayahnya juga masih pegang HP, maka itu tidak disebut dengan interaksi antara ayah dan anak. Dan itu juga termasuk fatherless, teman-teman. Karena ayahnya itu ada, tapi keberadaannya itu tidak begitu berfungsi untuk anak ini gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, berkembangnya zaman, banyak juga ranah-ranah pekerjaan yang sangat membutuhkan perempuan, seperti halnya pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, sehingga menuntut perempuan juga bekerja di luar rumah. Kemudian muncullah fenomena motherless. Namun, fenomena motherless ini bukan hanya bisa terjadi terhadap anak-anak yang ditinggal ibunya bekerja saja, namun juga terjadi pada anak-anak yang ibunya di rumah, ibu rumah tangga, tapi kehadirannya kurang untuk anaknya. Bisa jadi orang tuanya atau ibunya ini berkesibukan meskipun dia hadir di rumahnya bersama anak itu. Sampai sini dulu kita akan bahas bagaimana sih kisah-kisah dalam Al-Quran dan nabi-nabi terdahulu yang sudah diberikan contoh untuk kita semuanya. Mari kita pelajari. Ini udah gak asing dengan kalimat al-ummu madrasatul ula, ya kan? Bahwasannya ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Ibu pasti paling berpengaruh daripada ayah, lebih berpengaruh pastinya. Namun tidak dapat dimungkiri bahwa peranan ayah itu juga penting sekali dalam perkembangan dan asuhan anak gitu ya. Meskipun ayah dan ibu itu memiliki peranan yang sama dalam mendidik anak, tapi ada beberapa fitrah yang tidak dapat digantikan oleh laki-laki. Misalnya mengandung, menyusui, dan melahirkan. Itu pasti fitrahnya perempuan. Sehingga anak pasti cenderung lebih dekat kepada ibunya, itu pasti. Namun tidak menjadi alasan sampai ayah lepas tangan dari tanggung jawab pengasuhan anak ini. Beberapa kisah dari nabi-nabi dan kisah dalam Al-Quran yang membuktikan bahwa ibu itu paling berpengaruh pada anaknya daripada ayahnya. Misalnya nih Nabi Musa ya, dulu kan diasuh sama Asiyah, istri Fir'aun. Maka Nabi Musa ini menjadi orang yang baik, mengikuti sifat Asiyah bukan Fir'aun. Kemudian contoh yang lainnya 9 saudara Yusuf nih, yang dari istri Yakub, Lea. Nabi Yakubnya solih, sedangkan Leanya ini tidak. Maka anak-anaknya yang 9 itu tidak solih. Ceritanya begitu kan ya. Kisahnya Nabi Nuh dengan anaknya. Ada kan anaknya yang tidak mau naik ke kapal itu kan. Siapa namanya? Kan'an. Iya, Kan'an. Itu karena istrinya Nabi Nuh juga tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh. Maka pasti anaknya itu mengikuti jejak ibunya. Lebihnya seperti itu. Tapi harapannya ayah sama ibunya nih sama-sama solih dan solihah sehingga melahirkan anak-anak yang solih-solihah pula. Seperti halnya Yusuf yang dilahirkan oleh Yakub dan Rahel. Kemudian Maryam yang dilahirkan oleh Imron dan Hana, orang-orang yang solih pada masanya. Dan lain-lain, banyak sekali cerita tentang orang solih yang mendapatkan istri solihah. Pasti anak-anaknya juga tumbuh menjadi anak yang solih-solihah. Masih pendidikan atau pengasuhan yang terbaik yang dicontohkan oleh Al-Quran. Ini dia, ternyata pendidikan yang diberikan kepada anak itu bukan hanya ketika anak selagi dia lahir, namun pendidikan anak itu dimulai dari fase sebelum dilahirkan, yaitu fase kandungan. Falamma afqalat da'wallaha rabbahuma lain ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin, dalam surat Al-A'raf ayat 189 itu. Kemudian tatkala dia atau ibu itu merasa berat kandungannya, maka suami istri keduanya berdoa kepada Allah, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang solih, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, ini berarti fase dalam kandungan adalah yang pertama mendoakan. Meskipun terlihat sepele, tapi berdoa ini sangat penting sekali. Apalagi
di 4 bulan, menginjak 4 bulan janin itu mulai ditiupkan ruh oleh malaikat ke dalam janin. Dan ketika itu juga ditentukan kepadanya takdir dan kodarnya. Kodarnya meliputi rizkinya dan ajalnya, dan takdirnya meliputi amalannya, kemudian bahagianya atau nestapanya ketika hidup nanti. Maka penting sekali kita mendoakan anak-anak kita agar dia mendapatkan rizki yang barokah di hidupnya nanti, kemudian dia juga bahagia, kemudian mendapatkan petunjuk sehingga dia dapat melangkah kepada amal-amal yang sholih begitu. Kemudian setelah berdoa pasti tidak cukup ya, yaitu diikhtiarkan. Nah, suami itu mengikhtiarkan sejak kehamilan istrinya, maka berikan makanan dari rezeki yang halal, dan meningkatkan amal solih keduanya, baik istri maupun suami. Jadi seorang ayah kasih sayangnya sebelum lahir itu sudah harus ditampakkan dengan cara mencari nafkah yang halal, karena apapun yang masuk ke dalam daging itu karena berbahaya sekali jika yang dimasukkan ke dalam perut ibunya kemudian diserap oleh anaknya itu adalah harta haram, karena nantinya bisa menutup sekat-sekat pendengaran, bukan menutup telinga ya, tapi pendengaran, sehingga anak itu tidak dapat mendengarkan sesuatu yang baik, misalnya begitu. Sehingga tumbuhlah anak yang bandel dan susah untuk dikasih tahu, misalnya seperti itu ya. Kemudian ketika fase kelahirannya dalam surat Al-Baqarah ayat 233, nah di sini nih udah dibedakan antara tugasnya istri dan suami, karena disebutkan spesifik wal walidatu, dan ibu yang baru melahirkan itu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Nah, agar menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Nah, ini kita yang punya ayat ya, sebisa mungkin walaupun teman-teman bekerja, sebisa mungkin berikan 2 tahun, itu adalah hak seorang anak. Sedangkan tugas ayahnya wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Tugasnya ayah nih support secara fisik dan psikis, memberi makan dan pakaian kepada para ibu dan juga anaknya secara ma'ruf. Kemudian setelah lahir, orang tua kan udah punya visi nih anaknya mau dijadiin apa gitu. Misalnya anaknya ini mau jadiin hafiz Quran, maka tempatkanlah anak-anak ini dalam situasi yang mendukung, seperti halnya Zakaria, seperti halnya Maryam yang dikirim oleh Imron dan Hana kepada guru yang terbaik pada zamannya, yaitu Zakaria alaihissalam, dan dibuatkan mihrab, tempat yang terbaik pula. Kalau udah kita mengikhtiarkan sesuatu yang terbaik untuk anak, maka Allah akan menerima ikhtiar kita itu. Jika Allah sudah menerima ikhtiar itu, maka Allah berjanji untuk menjaganya, sebagaimana yang disebutkan bahwa fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Nah, seperti yang dikisahkan oleh Maryam itu, yang mana dia ini sangat patuh kepada Allah dan Allah menjaganya, bahkan makanannya saja dijamin gitu ya, makanannya datang dari langit, yang tidak ada pada zamannya itu pun ada di dalam mihrab, sampai Zakaria itu terkaget-kaget gitulah ceritanya kan. Kalau dikontekskan dalam saat ini, dalam waktu ini, mungkin seperti anak-anak kita nantinya, kalau kita udah titipkan ke Allah, Allah yang menjamin rezekinya sampai dia itu mendapatkan beasiswa atau mendapatkan teman-teman yang baik dan penjagaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah lainnya yang bisa kita ambil contoh yaitu kisah dari Ibrahim dan Ismail ya, ayah dan anak. Ini juga romantis sekali kisahnya, teman-teman. Ismail ini ketika ayahnya diceritakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 127, ia diperintahkan untuk meninggikan Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, kemudian datanglah Ismail untuk membantunya, sehingga dalam kisah akhirnya terbentuknya hijr Ismail tersebut. Kok bisa sih anak itu langsung bisa menawarkan bantuan tanpa dimintai sama ayahnya, sama Ibrahim ini? Nah, ternyata ada kisah di balik itu. Ibrahim itu kan mengirim Ismail dengan ibunya ke Mekah, sedangkan ia tinggal di Palestina. Nah, kalau sekarang ditempuh bis itu sekitar 2 hari gitu kan, teman-teman.
Tapi meskipun jauh, Ibrahim ini setiap saat, setiap waktu, ya beberapa bulan sekali gitu ya, senantiasa menjenguk Ismail anaknya yang berada di Mekah untuk memastikan dia sehat, kemudian dia teratur makannya, kemudian diasuh siapa, diasuh dengan benar, dan sebagainya. Itu semuanya dipantau oleh Ibrahim meskipun dia dari Palestina. Jadi sebisa mungkin misalnya ada ayah atau suami dari kalian, suami dari teman-teman semuanya yang kerjanya tuh jauh dari rumah, tapi tetaplah video call anaknya, kemudian memantau bagaimana perkembangannya, kemudian sering kalilah nelpon anaknya dan menanyakan, berinteraksi. Kan sekarang apalagi media sudah sangat mendukung kita untuk melakukan itu semuanya. Jangan ada alasan untuk tidak menghubungi anak kita gitu ya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja sangat dekat dengan anak-anak kecil, ya, terutama cucunya ini yang diceritakan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Jabir. Ia mengatakan, saat aku menemui Nabi Muhammad dan aku temui beliau sedang berjalan 4 kaki main kuda-kudaan, dan di atas punggungnya ada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan Rasulullah pun bersabda, sebaik-baiknya unta adalah unta kalian berdua, dan sebaik-baiknya orang adil adalah kalian berdua, katanya gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu main kuda-kudaan juga sama cucunya, walaupun dia seorang rasul ya. Apalagi kita yang bukan rasul, bukan apapun, masa kita mau main kayak gitu aja nggak mau gitu. Kemudian ada riwayat yang lain dari Aisyah radhiallahu anhu. Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu sholat, beliau berdiri dan segera menuju sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi itu sangat sangat suka membantu di rumah, nggak seperti raja gitu kan. Jadi dalam pengasuhan pun dia pasti mengikuti gitu. Bahkan dalam sholat sekalipun Nabi itu seringkali sambil menggendong. Kemudian ketika sujud itu dia taruh di belakang, ketika berdiri kemudian digendong lagi. Nah, itu betapa romantisnya ternyata Nabi itu dengan anak-anak. Maka sebisa mungkin ayah-ayah itu juga belajar dari apa yang telah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu, khususnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sangat banyak sekali hadis-hadisnya yang kita bisa cari ya teman-teman di internet ataupun YouTube, pasti banyak sekali. Karena sesungguhnya bukan mainan dan buku mahal yang anak butuhkan dari orang tuanya, dari ayah dan ibunya, tapi duduk di lantai bersama, bermain bersama, kemudian berinteraksi, mendengarkan, menyediakan telinga kita untuk mendengarkan keluh kesah mereka, kemudian kita berinteraksi, menanyakan segalanya tentang dia. Itu yang lebih mereka butuhkan daripada barang-barang yang mahal gitu. Untuk kita semuanya yang menginginkan anak-anak kita tumbuh dengan baik, maka mari kita menjadi orang tua yang sepenuhnya gitu ya, yang tidak menjadikan anak kita fatherless atau motherless, sehingga ia memiliki kognitif yang baik, dia juga hangat terhadap orang lain, kemudian dia juga percaya diri di hadapan teman-temannya karena dia memiliki ayah dan ibu yang peduli juga kepada mereka. Semoga kita semuanya bisa meneladani apa yang telah kita pelajari hari ini, dan semoga kita semuanya juga selalu sehat agar bisa mendampingi anak-anak kita dalam pertumbuhannya. Sampai sini dulu, kita lanjut sharing aja ya teman-teman ya. Terima kasih.